Oke, kembali lagi bersama kami di channel Ruang Suka. Bersama saya Subadrianuka. Hari ini kita sedang mengunjungi di rumah, di tempat kediamannya Lawyer Kinyis. Beliau adalah Bang Raden Elang Yayan Mulyana, bisa dipanggil Bang Yayan. Halo Bang Yayan, Ya, gimana kabar? siap. Alhamdulillah sehat. Oke. Beliau ini julukannya Lawyer Kinyis. Jadi setiap beliau posting apapun itu di media sosial beliau selalu menyampaikan Lawyer Kinyis. Sebenarnya Lawyer Kinyis ini apa sih Bang? Ya, kalau Lawyer Kinyis itu simple ya, karena dulu anak-anak muda yang ingin menjadi lawyer lebih fresh, greget, gandrung akan keadilan dan kebenaran. Makanya dalam IKKBBI juga Kinyis itu adalah fresh, krenges gitu. Jadi ada daya tarik kaum anak-anak muda ini menjadi salah satu agen perubahan dalam dunia hukum. Seperti itu. Jadi simple Kinyis ya. Simple. Jadi bisa dibilang Kinyis ini apa ya, sesuatu yang greget, segar ya, fresh banget gitu lah. Gitu, Oke. Lawyer Kinyis ya. Sejak kapan Bang Yayan menamai dirinya sebagai Lawyer Kinyis? Mungkin di 5-6 tahun ke belakang lah kita buat tim Lawyer Kinyis, karena memang di Banten juga dulu belum ada lawyer yang mengadvokasi kepentingan masyarakat secara luas, gitu, yang memang biaya lawyer sangat mahal dan lain-lain. Jadi kita buat Lawyer Kinyis. Artinya Lawyer Kinyis hadir khususnya di Banten untuk membantu masyarakat yang terjolimi, miskin, terhina ataupun dijolimi lah. Artinya ini konsepnya kurang lebih bantuan hukum ya. Bantuan hukum. LBH. Bang Yayan memulai karir dari mana sih di advokat? Ya. Memulai karir dulu saya sempat belajar di LBH Jakarta. Jadi criminal defense lawyer atau asisten pengacara pidana dulu. Terus dilanjut di Kontras, di Komisi untuk Orang Hilang, terus di Lokataru Foundation dengan Bang Haris Azhar, di beberapa law firm dan LBH lain. Jadi ikut terlibat di mana-mana lah, intinya kita namanya belajar pengabdian. Itu. Berarti dulu banyak berkecimpung di Jakarta. Betul, di Jakarta dulu. Saya juga baca di biografi Bang Yayan pernah menangani perkara 8.300 sekian ex-PT Freeport ya. Dulu tuh gimana sih ceritanya Bang? Kapan kejadiannya gitu? Itu 2017, pada saat itu ya ada furlock ya, PHK besar-besaran. Pengertian furlock itu hanya dikenal di negara Amerika, karena Freeport ini mayoritas punya Amerika. Diberlakukan, orang lagi kerja disuruh pulang, diancam, diintimidasi. Akhirnya pekerja ini, buruh ini demo besar-besaran menuntut agar tidak dihentikan sepihak. Nah, karena dengan paksaan itu mereka melakukan unjuk rasa, ditangkap, ditahan. Dari situlah ada peristiwa pidana. Kita masuk mendampingi proses pidananya dulu pada saat itu. Ya, dari kurang lebih 20 orang, 7 bebas, kita kawal, sisanya masih dihukum bersalah sih. Ada 3 karena memang melakukan. Tapi itu pekerjaan pengalaman yang luar biasa bagi saya, karena jaraknya dari Jakarta ke Papua lumayan, hampir 5-6 jam. Betul. Nanti itulah salah satu pencapaian Lawyer Kinyis dalam berpraktik ya, belajar ya. Selain mungkin itu saya bisa bilang pengalaman sangat luar biasa, apalagi orang tahu semua PT Freeport pada saat itu juga sangat jadi isu publik, banyak pro kontra di situ juga. Nah, selain itu apa kira-kira yang perkara yang pernah Bang Yayan tangani yang berkaitan dengan isu publik lah? Ya, berkaitan dengan isu publik di Jakarta ya, kayak misalkan orang-orang yang tidak mampu seperti ya tukang ojek, buruh, nelayan, petani. Ya kan sifatnya struktural ya. Ya memang kasus-kasusnya orang-orang yang kecil ya, yang lemah. Tapi di lain waktu bertahap belajar, ada sedikit peningkatan ya, kita dari mulai perburuhan sampai sengketa pemilu, belajar dan terus belajar sampai hari ini dan detik ini. Jadi capaian ya, pengalaman yang paling menarik ya pernah di Freeport itu berkesan. Dan beberapa wilayah juga di Banten juga ada Mayor Aca Dasari saya kawal gugat pra peradilan Polda Banten dan Polres Pandeglang. Ancaman intimidasi ke profesi lawyer juga itu berdampak sangat gitu. Tadi sempat saya baca artikel-artikel itu katanya Bang Yayan juga pernah ikut di kasusnya Freddy Budiman.
Ya, dulu pengalaman di Kontras 2016 kita buat posko bongkar aparat. Pada saat itu saya di staf sipil politik di Kontras Jakarta. Kita buat pengaduan orang-orang yang mereka dikriminalisasi, ditangkap dengan tuduhan kasus narkoba, tapi dengan oknum-oknum aparat ini diperas, diminta uang dan lain-lain. Bahkan hampir buat pengaduan posko, termasuk Bang Haris juga waktu itu dikriminalisasi, sempat hampir ditersangkakan. Ada beberapa oknum jenderal yang melaporkan. Jadi membuat perlawanan sangat lumayan pada saat itu. Tapi dengan berjalannya waktu, publik melihat bahwa ini satu kebenaran dan tidak terbukti. Tapi pada situ yang kita sangat sesalkan pemerintah negara itu ketika Freddy Budiman ini ibaratnya dia dituduh melakukan langsung dieksekusi, padahal dia akan membocorkan, memberikan kebenaran informasi yang seharusnya disampaikan. Seperti itu. Artinya ini ada something, ada sesuatu. Betul. Luar biasa ya, itu kita tahu sendiri dulu Freddy Budiman adalah salah satu gerbong bandar narkoba, pada saat itu dieksekusi mati. Sekarang pernah jadi direktur ini juga LBH Rakyat Banten ya? Iya, betul. Sampai hari ini masih berjalan atau gimana Pak ya? Karena pelajaran dulu saya pengabdian di Jakarta, saya aplikasikan di Banten, buatlah LBH Rakyat Banten. Saya menangani kasus Cadasari Mayora, perburuan, Pulau Sanghyang, industri limbah di Cikande dan lain-lain. 1-2 tahun sih berjalan efektif, karena di Banten memang belum ada lawyer advokat yang benar-benar pure murni memberikan keadilan. Betul. Kemudian akses keadilan untuk masyarakat secara luas. Tapi tidak berjalan dengan baik ya, karena pragmatisme, persoalan konkret yang dihadapi itu menjadi kesulitan, jadi faktor tersendiri. Dan akhirnya saya tinggalkan, saya buat kantor sekarang dengan nama Raden Elang Mulyana, jadi Law Office. Mantap. Oke, selanjutnya Bang Yayan, kan kemarin 2019 megang perkara beberapa perselisihan pilkada ya. Berarti apa yang berkesan dan siapa sih yang siapa sosok yang paling berkesan pada saat Bang Yayan menangani kasusnya, misalkan bupati kah ataupun anggota dewan kah atau dan lain-lain? Kalau dalam konteks sengketa pemilu 2019 pada saat itu saya pegang salah satu dari fraksi PKB ya, dari Tangerang. Kita mengajukan sengketa DMK karena ada perselisihan suara dengan partai lain. Di 2019 kita ajukan sengketa DMK, tapi memang pada saat itu bukti dan konkretnya si klien kita ini memang belum begitu masif gitu ya. Saksi, bukti dan lain tidak menyiapkan dengan baik, jadi nggak dikabulkan oleh MK. Tapi di 2020 saya lanjut di Pilkada Pandeglang, saya pegang Tony Imad lawannya incumbent pada saat itu sampai ke MK juga. Terakhir GR Judicial Review Partai Prima di MK. Kemarin ya? Kemarin juga saya juga upaya untuk pengaduan di DKPP terkait masalah Bawaslu di Kabupaten Lebak sini dan dikabulkan. Jadi ada sisi positif negatifnya ya dari sengketa-sengketa yang saya hadapi. Ini menjadi pembelajaran bagi saya, adalah setiap orang ya harus belajar terus lah, apalagi advokat kan masih haus akan ilmu gitu, masih belajaran dan pengalaman. Luar biasa ya, banyak pengalamannya Bang Yayan, baik case pro bono maupun yang profesional ya. Berarti banyak banget Bang ya perkara yang memang pernah Abang tangani, mulai dari perkara pro bono sampai perkara profesional ya. Kemarin juga pernah ini Bang megang perkara gugat terkait PJ Gubernur Banten, itu gimana sih Bang? Terkait kemarin PJ Gubernur Banten itu ada pengangkatan kepala daerah oleh Presiden. Secara aturan mekanisme pengangkatan itu seharusnya dilakukan, ada aturan khusus. Permendagri mengeluarkan soal pengangkatan kepala daerah. Ini kan soal aturan ini belum diatur. Materialnya ada, formalnya belum ada. Jadi hukum acaranya belum dilakukan. Artinya membuka perspektif publik yang negatif. Sementara kita tahu kepala daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu demokrasi. Bukan atas yang pilih gitu. Ini diangkat oleh Presiden. Jadi ada indikasi-indikasi yang negatif menurut kita. Makanya kita gugat di PT UN Jakarta. Berarti luar biasa ya, mulai dari perkara pro bono sampai perkara luar biasa. Udah alhamdulillah lah pernah coba dan tangani seperti
Gitu. Selain Gubernur Banten yang pernah digugat, apalagi siapa? Ada yang nggak pernah digugat lagi, Bang? Ya levelnya kalau untuk itu ya paling Gubernur Banten aja sering. Oke. Yang masalah kampus itu pernah saya dengar tuh ada masalah kampus pernah soal pelecehan seksual. Jadi ada mantan Presma di perguruan tinggi negeri di Banten dilaporin dituduh melakukan pelecehan seksual. Setelah itu proses hukum berjalan, belum ada terbukti secara pidananya. Makanya dia dihentikan sementara oleh rektornya, kemudian kita gugat di PT UN Banten. Diterima. Gitu. Jadi kalau kita banyak ya soal sengketa kepala desa, kita gugat di PT UN, rektor, kepala daerah, gubernur di PT UN Jakarta, bahkan pernah lah seperti itu. Hal yang paling berkesan, Bang, saat membantu masyarakat yang terjolimi, tertindas, rakyat miskin, apa yang membuat terkesan? Misalkan pada saat itu membantu orang susah, dibayar dengan misalkan dengan kerupuk, dengan pisang, atau apa sih yang membuat yang pernah Bang Yayan rasakan gitu, membantu orang yang terjolimi, pro bono gitu, tapi dia memberikan sesuatu yang menurut Bang Yayan ini berkesan sekali. Ya, dulu pernah di Pulau Sanghyang, saya di Banten, petani diganggu dituduh mengambil lahan milik perusahaan. Selama setahun kita dibayarnya ya pakai ikan, dibayarnya pakai bacakan, pakai beras. Terakhir kemarin bahkan saya di daerah Banten Citorek itu, di negeri di atas awan, ada indikasi di sana ada korupsi. Masyarakat itu penerima manfaat dari pemerintah dipotong. Kita datang advokasi ke sana buat laporan di Polres sana di Lebak. Ya kemudian kita dibayar pakai beras merah, pakai ikan asin. Itu satu kelebihan yang luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Dibayar pakai pisang, udah ngalami semua. Ya berjalannya waktu ya harus seimbang, balance antara profesional dengan pro bono. Tapi tanggung jawab seorang profesi advokat tidak boleh meninggalkan soal hak asasi kemanusiaan ketika orang dijolimi. Tetap kita wajib bantu, ada sisi moralnya, pertanggungjawabannya, karena kita lahir dari mana. Gitu. Sampai lihat hari ini Bang Hotman Paris saja sebesar namanya masih membela kepentingan masyarakat yang tertindas. Apalagi kita yang baru sebiji sebiji jagung seperti itu. Waduh, luar biasa, saya jujur berkesan sekali dengar Bang Yayan cerita. Saya mungkin belum dengar semuanya. Memang mengenal Bang Yayan udah ya beberapa tahun ini udah mengenal. Cuman nggak semuanya kita sempat cerita. Mungkin di podcast ini, di ruang ini mungkin bisa terus berbagi gitu. Mungkin kedepannya apa sih Bang capaian yang pengen dicapai gitu loh ke depan nanti, khususnya di Banten, atau pengen melebarkan sayap misalkan ke Indonesia Timur misalkan. Sebenarnya ingin fokus di Banten karena soal lembaga atau perjuangan hak asasi, kebenaran, keadilan itu agak susah akses di daerah. Jadi pelajaran yang saya dulu alami di Jakarta ingin diaplikasikan konsisten di Banten. Bikin satu lokomotif perjuangan untuk masyarakat yang tertindas juga harus ada. Gitu. Jadi agar tadi tidak meninggalkan tanggung jawab moral kita sebagai advokat. Gitu. Seperti itu aja mimpinya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Yayan, lawyer Kinyis, Banten punya. Semoga selalu membantu orang-orang yang lemah, terjolimi, khususnya di Banten, spesifiknya mungkin di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Yayan atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Ruang Suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.